Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Septi Nurmalita dan juga bersama Bapak Mulia Putra PhD. Kami di sini akan membahas mengenai isu Halo. kontemporer ya, Pak ya. Iya, oke, isu kontemporer ya. Betul. Di mana sebelumnya kita Iya, sudah membahas tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Mungkin biar lebih afdol gitu ya, Pak. Kita sekarang akan membahas mengenai apa saja sih isu-isu iya. kontemporer yang terjadi di Indonesia saat ini. Seperti itu, Pak. Oke. Kayaknya kalau lagi yang hangat-hangatnya itu nggak hanya sekedar masalah perang di Lebanon dan juga Hmm? Israel, Palestina, nggak hanya itu aja ya. Mungkin cybercrime yang juga lagi banyak-banyaknya. Mungkin secara nasional kita juga pernah dengar itu judi online yang Ah, memang yang lagi Pakai tips marak-maraknya. ya, Pak. Iya, betul. Tapi Mbak Septi, ada hal yang menarik ini. Ada hal yang menarik sebenarnya terkait Hmm? dengan ekonomi terutama. Apalagi Mbak Septi ini saya lihat di profilnya ini kan ekonom ya, maksudnya Iya. orang ekonomi yang memang yang memang ya di bidangnya untuk saat ini itu ada kecenderungan bahwa eh, saya terutama, mungkin saya misalnya sebagai seorang pelanggan ataupun customer itu keinginan untuk membeli barang yang jauh lebih murah dengan Hmm, kualitas yang bagus, itu betul. kan semua orang pada mau seperti itu. Jadi kita Iya. beli sebuah produk A, dan di tempat yang lain itu produk A juga, tapi di toko A itu lebih murah. Di toko B karena dia harus mendahului beberapa agen-agen yang lain, maka harganya Hmm. agak mahal begitu. Contoh Isu kasus marketplace ya, misalnya, Pak ya. Eh, iya, mungkin yang sekarang itu lagi tren-trennya apa ya? Saya saya lupa itu masalah apa, Mbak, Mbak, Ini, Pak, mengenai terkait dengan masalah UMKM. UMKM, Pak, betul. Jadi, Iya, betul, 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 betul. UMKM itu sekarang sepertinya terancam dalam tanda kutip ya Pak ya karena banyak Mm. sekali Iya, iya, digital marketplace yang menawarkan harga murah seperti itu yang bahkan betul, betul. ada isu mengenai digital marketplace namanya Pak Temu di mana itu tuh eh, men- Mm. langsung direct gitu ya Pak dari produk yang diproduksi oleh pabrik langsung atau manufacturer ke konsumen itu kan memakai jalur distribusi Mm. ya Pak ya, makanya harganya lebih murah. Itulah yang menjadi Betul, betul, betul. kekhawatiran bagi banyak konsumen seperti itu. Apakah nanti akan mematikan jalur distributor tadi ya Pak ya gitu sehingga harganya juga jadi sangat-sangat jatuh gitu Pak. Lalu juga ancaman seperti banyaknya import barang-barang dari luar gitu yang jauh lebih Betul. murah Mm. daripada barang lokal sehingga bisa mematikan usaha-usaha lokal seperti itu Pak. Itu sih yang mungkin menjadi isu Betul. gitu di sekarang ini. Nah, Iya, menurut Bapak bagaimana dengan betul, topik itu Pak? betul. Nah, sebenarnya Indonesia ini kan terkait dengan jual beli seperti itu. Indonesia kan sebenarnya kita punya produk, kalau misalnya keseringan kan barang-barang elektronik ini yang sebenarnya yang paling paling banyak digandrungi lah oleh Ya. orang-orang untuk membeli. Nah, kita kan Indonesia punya Mas Pion sebenarnya. Makanya di Mas Pion itu, mohon maaf ini kan sering dia itu mengeluarkan cintailah produk-produk Mm-mm. Indonesia. Iya. Sebenarnya secara tidak langsung ini ya, Mm. dengan membeli produk Mas Pion itu sebenarnya kita sudah melaksanakan salah satu bentuk bela negara sebenarnya, Hmm. cinta tanah air itu tadi. Jadi nilai-nilai Betul. cinta tanah air itu ada di situ. Jadi kita beri barang spion. Tapi ada kasus yang memang menggelitik bagi saya itu mencoba membandingkan. Nah, Hmm. saya alumni Jepang, Mbak Septi. Jadi di Jepang, saya 4 tahun di Jepang. Nah, di Mm-mm. Jepang itu sebenarnya kondisi market untuk belanja itu sama seperti di Indonesia. Mm-mm. Jadi kecenderungan barang-barang murah ataupun yang banyak bisa dengan produk A, misalnya sepeda listrik Mm-mm. buatan Cina, sepeda Mm-mm. listrik kan Jepang juga punya sepeda listrik buatan mereka sendiri itu namanya merek Panasonic. Akan tetapi saya lihat di Jepang itu orang Jepang sendiri itu memang lebih cenderung untuk membeli ya produknya sendiri. Wah. Panasonic itu yang mereka beli, sepeda Panasonic itu, Mm-mm. ketimbang mereka membeli Betul. sepeda listrik merek Cina. Padahal harganya jauh lebih mahal. Hmm. Sepeda Panasonic itu ketimbang dengan sepeda Cina. Kayak contoh misalnya.
dengan beli sepeda Cina itu Mm-mm. dengan kapasitas baterai tertentu yang mungkin bisa tahan sampai dengan puluhan kilo itu, mereka Mm-mm. menjual dengan harga sekitar 20.000 yen atau 22.000 yen. Nah, Mm-mm. sepeda Jepang nggak bisa dapat, Panasonic tidak bisa dapat seperti itu, Pak. Mm-mm. Harus lebih dari, mungkin bisa sampai dengan 80.000 yen. Yang Mm-mm. mungkin kalau dikonversikan sekarang dengan Indonesia mungkin sekitar 9 jutaan atau 8 jutaan. Sementara kalau produk Cina itu bisa mereka dapat sekitar di 2,5 juta atau 2,5 juta. Jauh Tapi sekali. orang Jepang itu kan suka beli. Iya. Nah, yang anehnya sebenarnya yang banyak datang itu produk-produk misalnya yang sepeda listrik Cina itu ke Jepang itu yang beli bukan orang Jepangnya. Hmm. Justru para misalnya pendatang yang Mm. bekerja di Jepang, mungkin para pelajar yang mungkin yang ke Jepang belajarnya mereka yang lebih banyak untuk membeli yang model-model seperti itu. Mm. Nah, kalau di Jepang kan kita nggak perlu khawatir ya. Nah, Mm. sebenarnya di Indonesia ini bagaimana itu tadi? Nah, salah satu penanaman nilai-nilai bela negara terhadap isu, terutama terkait UMKM yang di Indonesia itu saya rasa penting. Mm. Ya, cintailah produk-produk Indonesia. Setidaknya ke depannya bisalah dianalisa kenapa produk Indonesia itu kurang diminati sebenarnya Mm. mungkin di Indonesianya. Mm. Kan, tapi ada produk-produk tertentu sih orang Indonesia itu lebih cocok dengan produknya sendiri ketimbang dengan produk dari luar. Iya. Mungkin ya, mungkin penanaman nasi ya. Penanaman nasi mungkin yang mereka banyak tuh pengertian ini dari kita sih. Itu yang saya lihat, saya coba coba compare keadaan UMKM yang mungkin yang ada di Jepang ini berdasarkan pengalaman saya. Karena sebenarnya saya bukan seorang ekonom, akan tetapi ya, ya kayaknya sama dengan isu-isu yang coba kita bahas. Pak. Apa namanya itu? Sudah banyak yang mulai dari phishing yang mungkin banyak apa uang dari nasabah yang hilang secara tiba-tiba, Mm. bahkan yang model-model orang-orang tua terdahulu, misalnya kalau kalau dulu itu kalau Mbak Septi teringat itu kalau orang dulu itu kalau ngirim namanya internet banking gitu. Kalau ngirim uang tuh pakai token. Iya. Kalau sekarang kan udah pakai mobile itu, udah pakai mobile atau misalnya Ya. Bang Don udah pakai mobile. Jadi ternyata orang-orang dulu itu nggak siap untuk Mm. berpindah dari internet banking dengan ke mobile begitu. Dikarenakan apa? Mungkin internet banking di mereka itu mereka sudah dewasa, sudah enak, makanya tiba-tiba beralih ke Mobile ke hal yang banking. baru, ya, Mm-mm. beradaptasi dengan keadaan itu lagi. Mungkin kayaknya bagi orang-orang yang kelahiran 70 Mm. ataupun 60-an itu kewalahan untuk mengikuti tren seperti itu. Jadi itu mereka yang masih dengan moda yang terdahulu itu lebih mudah lagi loh untuk apa namanya? Iya, kena cybercrime itu tadi. Mm. Jadi dimanipulasi Iya. keadaannya itu. Karena kan sistem terdahulu itu kan pengamannya tidak seketat yang sekarang. Mm. Walaupun dengan keadaan ketat sekarang pengamannya juga bobol, apalagi dengan sistem yang terdahulu itu lebih mudah Betul. lagi dibobol. Jadi Iya. sangat rentan untuk orang-orang seperti itu. Kalau di Mas Septi, kepikir nggak bagaimana nih caranya dengan kondisi Iya. orang yang kelahiran 70-an ataupun 60-an itu harus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Iya. Saya pikir Supaya ini ya cybercrime ini bisa dikurangi. Iya, saya pikir kayaknya dari pemerintah sendiri terutama ya ataupun dari pemangku kebijakan harus bisa memfilter atau bahkan kayak membuat benteng gitu ya Pak mengenai cybercrime sekarang karena Betul. Indonesia ini termasuk salah satu negara yang istilahnya gampang ya Pak ya untuk diserang gitu seperti beberapa bulannya lalu kita mungkin mengenal yang namanya cybercrime ke berbagai website pemerintahan gitu kan. Mungkin dari segi Mm, perusahaan swasta seperti banking itu cybercrime-nya cukup lebih baik dibandingkan kami gitu Pak dari pemerintahan gitu kan. Oleh mm, karena itu dari pemerintahan sendiri sendiri sepertinya harus bisa membentengi gitu ya, harus ada fokus ke arah keamanan seperti itu untuk supaya data-data maupun maupun apa namanya eh, istilahnya kayak data pribadi bangsa seperti itu ya Pak ya warga negara itu tidak dicuri gitu mm, dengan mudahnya gitu. Eh, dan dari penjelasan Bapak ini ada hal yang menarik sih Pak. Tadi kan contohnya seperti warga negara mm, Jepang yang lebih memilih membeli mm, produk
lokal mereka gitu ya Pak. Lokal, ya betul. Berarti sudah ada kesadaran dalam warga negaranya itu bahwa memang perlu mencintai produk lokal sendiri ya karena eh, dampaknya nanti akan Betul, kembali betul. kepada ke negara sendiri seperti itu ya Pak ya, memperkaya negara Betul, betul, sendiri betul. seperti itu ya Pak ya. Nah, Mhm. menurut saya berarti kita juga sebagai warga negara harus menanamkan mengenai cinta produk tanah air sejak dini ya Pak ya. Jadi Iya, betul, betul. jangan hanya Itu murahnya saja, tetapi manfaat kepada orang-orang sekitar seperti itu kan, Pak ya. betul, betul, betul. Iya, Kualitas juga. Mungkin mungkin dari sisi yang perlu di apa namanya coba dibandingkan nggak hanya dari sekedar warga negaranya yang memang harus ya cinta dengan produk Indonesia itu sendiri, tapi yang memproduksi juga harus betul-betul melihat apa kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana jika memang kualitasnya kan juga otomatis harus jadi pertimbangan tersendiri bagi produsen ataupun orang yang apa namanya produsen lah untuk mm-mm, menjual barang-barang produk-produk yang ada di Indonesia ini kepada masyarakat Indonesia dengan kualitas yang terbaiknya. Jadi jangan betul. ada kaleng-kaleng. Belum lagi nanti ya itu tadi banyak sih keadaan-keadaan yang memang susah untuk dikendalikan di pasar, terutama terkait dengan ya itu tadi ada barang-barang KW Mbak Septi ya. Iya, Jangankan untuk yang di luar punya lokal kita sendiri itu ada yang KW-an dan itu sangat sulit. Dan ini balik lagi untuk menjaga apa perekonomian Indonesia. Sebenarnya barang-barang KW ini juga harus ada apa namanya sanksi yang cukup eh, menjaga ya, Pak ya. ya berat lah kalau kita kasih untuk barang-barang iya karena terlampau bebas itu. Kalau Betul. di Aceh itu saya teringat ini ada kasus di Aceh itu Mm-mm, kita memproduksi di Aceh itu ada namanya biasanya kita orang Aceh itu suka memproduksi misalnya ada komedi komedi lawak mm-mm, di Aceh itu memang khusus. Jadi itu mereka itu memproduksi sendiri yang memang dijual secara original. Nah hmm, itu yang merek lokal saja yang diproduksi lokal itu ada juga yang buat KW. Coba ada bayangkan, kopiannya nggak ya, usah Pak ya. ada kopi Tetangga. yang dibajak begitu. Iya. Apalagi sekarang. Makanya ada channel YouTube, Hmm, katakanlah ada channel YouTube sekarang ada channel mungkin ya yang lain lah podcast-podcast yang lain mungkin itu sangat membantu sebenarnya originalitas seseorang itu bisa dijaga. Jadi pada iya. saat orang mengupload sebuah story cerita, baik diskusi, monolog atau apapun itu betul-betul tidak bisa diciplak karena ketahuan kalau Iya, diciplaknya bagaimana. Kalau betul. dulu kan mudah tuh Iya, VCD begitu ataupun kepingan-kepingan CD ya, Pak VCD ya. ataupun bahkan ada yang lebih iya betul ada yang lebih jahil lagi tuh VCD-nya itu dibakar maksud saya itu dibakar dari PC kemudian diubah menjadi apa namanya folder ataupun data kemudian di share itu jadi orang Oh, nggak perlu lagi beli VCD jadi share-share iya, flash disk saja tuh iya, nah ini iya, yang lebih Pak. jahil lagi itu Iya, sebenarnya itu yang jadi kolaps kan membutuhkan. sayang juga. Mm-mm. Betul. Akibatnya industri kreativitas juga bisa berkurang begitu. Orang Iya, enggan untuk melakukan itu dikarenakan terlampau banyak bajakan. Mereka nggak bisa dapat apresiasi terhadap karya mereka sebenarnya mm, itu yang jadi. betul. Berarti Ya sih. dapat saya simpulkan nih, Mm-mm. Pak ya, untuk terkait dengan isu kontemporer seperti tadi, misalnya dengan maraknya digital marketplace yang mungkin bisa menjadi potensi Mhm. membahayakan bagi UMKM, eh, juga Mhm. misalnya tadi terkait dengan cybercrime gitu, kita sebagai warga negara itu harus aware gitu ya Pak, harus harus bisa mencari tahu gitu ya Pak ya, terus harus bisa mencintai produk-produk lokal seperti itu dan juga harus Betul. ya harus mencari tahu, memiliki pengetahuan yang baik gitu ya, juga untuk berhati-hati mengenai misalnya keamanan data gitu kan ya Pak ya. Lalu juga Ya betul. Mhm. Lalu juga Betul. misalnya tadi ya Pak, kita harus harus memiliki mencari tahu karena kan sekarang kan era digital ya Pak ya. Kita tidak bisa termakan mentah-mentah Mhm. hoax yang datang ke kita. Mentah-mentah hoax yang beredar. Kita harus harus dikonfirmasi lagi dan lagi seperti Diskusi itu lebih panjang lagi loh, Mbak Septi. Jadi wah kayaknya kita simpan aja untuk apa namanya podcast berikutnya mungkin ya Pak, bisa ini ya betul. bisa lebih lanjut kita diskusi nanti ke depan. Nah, Iya, untuk gitu. selanjutnya mungkin bisa lebih Siap. dalam dan menarik lagi gitu ya Pak ya. Oke, baik. Sampai Oke, ketemu siap. di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.